Perkenalkan, nama saya Yohanes Desturus, NPM 2511054. Saya dari kelas 6 IHMA, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menganalisa putusan Mahkamah Agung Pilot nomor 200K/PDT titik sus garis datar Pilot garing 2023. Di sini saya menjelaskan untuk memenuhi tugas proyek ujian tengah semester hukum Pilot. Baik, kasus posisi pada putusan Mahkamah Agung ini, putusan Pilot ini, yaitu di sini memeriksa perkara perdata permohonan Pilot pada tingkat kasasi yang telah memutus sebagai berikut para pihaknya. Yang pertama itu Berlian Ismail SH, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari, Indah, Blok 1/7 RT 003 RW 006, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kadurus. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Oto Kristanto SH dan kawan-kawan para advokat pada kantor hukum Oto Kristanto SH dan Partners yang beralamat di Perumahan Jaya Regensi, Blok Z1 nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2022 dan disebut sebagai pemohon kasasi terhadap Albert Riyadi Suwono SH MKN, kurator dan pengurus yang beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur 1 Blok J nomor 22 Surabaya, yang terdaftar di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Republik Indonesia, sebagaimana surat bukti perpanjangan pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU garis datar 147.AH 0403 2019 tanggal 19 Juni 2019. Kurator H. Ahmad Sikdus Yahdi SE alias Ahmad Sikdus Yahdi dalam Pilot dalam hal ini memberi kuasa kepada Bunadi Suwono Liem SH dan kawan para advokat pada kantor hukum Riyadi dan Partners yang beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur 1 Blok J nomor 22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022 yang selanjutnya disebut sebagai termohon kasasi. Nah, pada putusan di sini Mahkamah Agung menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat telah mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana pada surat kasasi yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan memohon untuk memberi putusan sebagai berikut. Pada pokoknya sebagai berikut: yang pertama, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tanah dan bangunan Jalan Darmo nomor 153 Surabaya berdasarkan Egendom Verponding nomor 12751 atas nama Kurel Hendrik van Velsing adalah sah milik si penggugat. Yang keempat, menyatakan pencatatan tanah dan bangunan Jalan Darmo nomor 153 Surabaya oleh Albert Riyadi Suwono SH MKN sebagai kurator H. Ahmad Sikdus Yahdi SE alias Ahmad Sikdus Yahdi dalam Pilot, sebagai bodel Pilot H. Ahmad Sikdus Yahdi SE alias Ahmad Sikdus Yahdi dalam Pilot tanpa ada bukti kepemilikan adalah tidak sah. Yang kelima, menyatakan gugatan penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
pada perkara ini, atau memohon agar Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan seadil-adilnya atau ex equo et bono bahwa terhadap permohonan pilot yang diajukan oleh pemohon atau gugatan lain-lain tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan nomor 23/PDT gugatan lain-lain PN Niaga Surabaya Junto nomor 20/PDT sus pilot 2021 PN Niaga Surabaya tertanggal 8 September 2022 yang amarnya sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.509.000. Yang menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon pada tanggal 8 September 2022. Terhadap putusan tersebut, pemohon kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2022. Sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor 21/akta.kas/G lain-lain 2022 PN Niaga Surabaya nomor 23/PDT sus gugatan lain-lain 2022 PN Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2022. Menimbang bahwa permohonan kasasi AQ berserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini, pemohon kasasi meminta agar yang pertama, membatalkan putusan perkara nomor 23/PDT sus gugatan lain-lain 2022 PN Niaga Surabaya junto nomor 20/PDT sus pilot 2021 PN Niaga Surabaya diputus pada tanggal 8 September 2022. Yang kedua, menyatakan tidak sah pencatatan tanah dan bangunan Jalan Darmo nomor 153 Surabaya sebagai bodel pilot H. Ahmad Sidus Syahdi SE dalam pilot yang tidak pernah diajukan permohonan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada termohon kasasi atau tergugat. Selanjutnya, mengadili sendiri. Yang pertama, mengabulkan gugatan lain-lain penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tanah dan bangunan Jalan Darmo nomor 153 Surabaya sebagai milik penggugat yang dibeli dengan itikat baik. Yang ketiga, menyatakan tanah dan bangunan Jalan Darmo nomor 153 Surabaya berdasarkan Egondom Verponding nomor 12751 atas nama Karel Hendrik van Velsing adalah sah milik penggugat. Yang keempat, menyatakan pemohon hak penggugat kepada Badan Pertanahan terhadap tanah dan bangunan Jalan Darmo nomor 153 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang kelima, menyatakan pencatatan tanah dan bangunan Jalan Darmo nomor 153 Surabaya oleh Albert Riyadi Suwono SHMKN, Kurator H. Ahmad Sikdus Syahdi SE sebagai bodel pilot H. Ahmad Sikdus Syahdi SE alias Ahmad Sidus Syahdi tanpa ada bukti kepemilikan adalah tidak sah. Yang keenam, menyatakan gugatan penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun
ada upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Ketujuh, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Selanjutnya, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 23 garing PDT sus gugatan lain-lain atau PN Niaga Surabaya Junto nomor 20 garing PDT sus Pilot 2021 garing PN Niaga Surabaya tanggal 8 September 2022 ini dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Berlian Ismail SH tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dan dari permohon kasasi ditolak, pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Berlian Ismail SH tersebut. Menghukum pemohon kasasi yang untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Demikian putusan diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 2023 oleh Dr. Yakub Ginting SH CNMKN Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Panji Widakdo SHMH dan Dr. Nani Indrawati SHM Hakim Agung sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka. Di sini pendapat saya menurut putusan yang telah diputus oleh hakim pada tingkat kasasi ini, saya setuju untuk menolak gugatan dari pemohon kasasi yang dikarenakan alasannya tidak dapat dibenarkan, yang karena dasar perolehan objek sengketa berdasarkan surat Egondom Verponding nomor 1275 tersebut yang atas nama Karel Hendrik van Pelsing itu merupakan alat bukti tertulis tanah yang sah yang berdasarkan pasal 95 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan. Sudah sah terbukti yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga hakim sudah sangat pantas untuk menolak permohonan kasasi yang dilakukan oleh pemohon. Sekian dari analisa saya. Jikalau ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.